Rekomendasi rencana aksi Jagongan Selapanan, Darurat Sampah ke Daulat Sampah, Yogyakarta, Minggu 2 Juli 2023. Kami akan membicarakan hasil pleno dari hasil jagongan sampah yang berlangsung sejak pagi sampai siang yang menghasilkan beberapa pokok pikiran dan rekomendasi. Dalam jagongan yang dihadiri oleh komponen pemerintah, para aktivis, praktisi, komunitas, serta akademisi yang memiliki perhatian dalam isu sampah, kami sudah mengidentifikasi dan memetakan beberapa problem dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa problem yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, yaitu 1. Political will pemerintah desa telah ada, namun hanya yang punya perhatian terhadap isu pengelolaan sampah. 2. Leadership desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah, namun jumlah pimpinan desa yang memiliki keberpihakan pada pengelolaan sampah masih sedikit. 3. Agen perubahan di level kalurahan atau kelurahan bermunculan, namun belum banyak yang menyentuh isu pengelolaan sampah. 4. Jaringan antar berbagai aktor yang berperan dalam pengelolaan sampah belum terbentuk. 5. Dukungan dan pendampingan dari pemerintah pada BUMDesa dan komunitas pengelola sampah belum serius. 6. Harga sampah yang dapat dijual sifatnya fluktuatif dan ditentukan oleh pasar. Pemerintah belum mengatur soal harga sampah. 7. Saat ini sampah mayoritas dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkelompok. Pengelolaan yang dikelola oleh pemerintah kalurahan atau kelurahan melalui BUMDesa masih sedikit. 8. Pengelolaan sampah di level kalurahan atau kelurahan yang dilakukan oleh BUMDesa atau komunitas keberlanjutannya masih kecil. 9. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. 10. Perilaku masyarakat soal sampah mayoritas masih pada tahap buang, belum pada tahap memilah. Kami juga mengidentifikasi beberapa potensi pengelolaan sampah sebagai berikut. 1. Adanya kolaborasi pemerintah desa, BUMDesa, swasta dalam pengelolaan sampah. 2. Adanya political will pemerintah kabupaten dalam bentuk surat edaran bupati tentang pengelolaan sampah. 3. Adanya praktik baik pengelolaan sampah di level kalurahan atau kelurahan. 4. Adanya forum bank sampah sebagai arena komunikasi belajar dan berbagai antar pengelola sampah. 5. Adanya kolaborasi pengelolaan sampah antara kelompok masyarakat dengan pengelolaan sampah swasta online, sehingga memudahkan masyarakat mengelola sampah. Berdasarkan problem dan potensi yang telah kami identifikasi, berikut ini beberapa rumusan rekomendasi aksi pengelolaan sampah. 1. Kebijakan pengelolaan sampah di DIY harus komprehensif dan diatur mulai dari hulu ke hilir. 2. Kebijakan pengelolaan sampah termasuk Raperda Pengelolaan Sampah Regional Piungan yang sedang disusun di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melihat aspek-aspek sebagai berikut. A. Mengubah perspektif pembuangan menjadi pemprosesan. B. Perspektif zero waste harus ada dalam kebijakan. C. Skema industrialisasi sampah. D. Segmentasi pengelolaan sampah lebih spesifik dari segi sektor pendidikan, kesehatan, industri, dan lain-lain. E. Peran masyarakat dalam konteks gerakan revolusi zero waste sampah dari lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan institusi sederajat atau perguruan tinggi. F. Skema insentif disinsentif tidak selalu bernilai ekonomis. G.
sanksi efek jera dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak warga. H. Efektivitas penggunaan anggaran. I. Pengadaan lahan untuk pengelolaan sampah dipermudah. Dan C. Aktor-aktor penggerak pengelolaan sampah pada tingkat komunitas, desa, dan lainnya harus didukung. Poin ketiga, apabila aspek di atas, poin kedua, tidak terakomodir dalam Raperda Pengelolaan Sampah Regional Piungan, maka aspek tersebut dapat dimasukkan dalam peraturan pelaksana dan perda sampah. Poin 4, pembentukan atau maksimalisasi peran forum pengelola sampah sebagai forum best practice tentang pengelolaan sampah. 5, penyadaran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, tokoh perempuan tentang isu sampah. 6, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, pengurus gereja, takmir masjid, organisasi massa, PKK menjadi agent of change isu sampah. 7, advokasi ke Pokja 4 PKK Kabupaten atau Kota tentang isu pengelolaan sampah. 8, memperbanyak inisiasi kolaborasi pengelolaan sampah antara pemerintah desa, BUMDesa, dan swasta. 9, pelatihan tentang tata kelola sampah kepada BUMDesa dan pengelola sampah berbasis komunitas. 10, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh wanita, pengurus gereja, takmir masjid, organisasi massa, dan PKK melakukan edukasi sampah pada masyarakat untuk mengubah perilaku buang menjadi memilah. Dalam melakukan rencana aksi ini, berikut ini beberapa stakeholder strategis yang akan dilibatkan. Yang pertama, CSR. 2, anggota Dewan atau DPRD. 3, Dinas Lingkungan Hidup. 4, Dinas Pendidikan. 5, Dinas Kesehatan. 6, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 7, Pemerintah Desa. 8, BUMDesa. 9, pengelola sampah berbasis komunitas. 10, perusahaan swasta. 11, pengelola sampah swasta. 12, tokoh agama. 13, tokoh masyarakat. 14, tokoh muda. 15, tokoh perempuan. 16, organisasi massa, dan 17, PKK. Demikian hasil pleno ini kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita hasilkan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih.